Nabi ini waktu lahir itu cahaya Nabi. Menerangi minal juhala ilal fuqaha dikatakan. Zaman enggak ada Rasulullah Nabi Muhammad, wa na'udzubillah min dzalik, sampai Allah enggak ada kan Nabi Muhammad bala. Begitu juga hati. Kenapa ada hasad, ada sombong di diri kita manusia supaya kita melihat iblis. Jangan seperti iblis. Itu Allah berikan begitu rahmat Allah kepada kita. Al-Quran menerangkan yang mana iblis katakan dalam Al-Quran Al-Hakim Al-Karim Al-Hakam Rabbikum, yang apa dikatakan khalaqtani, aku iblis dia mengatakan minar dari api, ya, wa khalaqtahu min tin. Nah, dari situ orang akan melihat ada satu sifat yang dilaknat Allah, penyakit hati yang parah, stadium 1, stadium tinggi. Nah, ini bahaya. Nah, karena kita melihat itu perbuatan iblis, insya Allah gak ada di diri manusia. Karena na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad nafasi ruhi wa muhyil qulubi wa fathul aini wa syarafil anwari wa azamatu sirri wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahilladzi likulli syai'in lahu wa filah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina wa habibina maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam ke hari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengumpulkan kita dalam satu perkumpulan majma'atul khair di majlis rahim, yang mana kita wajah dan kita hadir dalam lautan ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan selalu, amin Allahumma amin. Yang pertama al-faqir kharmati Habibana al-mahbub Al-Habib Muhammad bin Syahab, mata'an Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah qabul hajat, Allah mudahkan segala urusan, wabil khusus Allah setafiahkan badan. Dan kepada Ustaz Yudi, mudah-mudahan setafiah panjang umur, manfaat ilmu, berkah dunia akhirat. Dan antum semua mudah-mudahan diberi Allah, dijadikan Allah Subhanahu wa taala waladun saleh, anak yang saleh, yang apa dilihat Rasulullah Nabi Muhammad, mendapat asar Rasulullah Nabi Muhammad SAW, digabul hajat, panjangkan umur, wabil khusus safiahkan badan, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit hati, ada hati orang-orang ini yang sakit. Ini penyakit gak kelihatan. Kalau kita sakit kaki, ya, kadang bengkak, kadang bisulan, ya, kadang penyakit dalam atau luar, itu penyakit yang masih sifatnya zahir. Wahada qalb, hati ini itu sebenarnya hati ini mewakili semua daripada sifat zahiriyah badan. Tangan kita, ya, sampai ras, sampai kepala. Kepala ini, ya, kalau dalam wilayah yang bukan karena sebab itu kemuliaan. Ya, jadi kepala kamu ini harus dijaga benar-benar sampai waktu sholat. Ya, waktu sholat ini kalau kata guru, waktu kita ruku tambah nunduk, sampai kita sujud tambah kita letakkan, ya, kemuliaan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang orang dia punya hati bersih, sholat dikerjakan. Jadi orang yang hatinya bersih, ciri-ciri tanda orang yang sehat, dia selalu nunggu waktu sholat. Ya, kadang-kadang Habib, ya, kadang kalau kita sholat ini kadang azan baru ingat sholat, ya. Karena memang ada pengkhususan. Sebagian mereka aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, muallimin, orang-orang alim, ya,
Masuk Ustaz Yudi, Masya Allah ya. Orang yang punya kehati-hatian dalam hidup, dia akan terjaga hatinya insya Allah daripada penyakit. Apa semisal penyakit hati itu hasad ya. Orang yang gak akan pernah melihat surga dan letak azab nerakanya jauh daripada orang yang diazab ringan di dalam neraka, ini hasad ya. Iblis ada 7 neraka iblis ya. Tapi hasad ini khusus ditempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disifatkan serupa iblis. Apa misal fasik, orang musyrik menduakan Allah ya, di hatinya ada satu yang ia letakkan bersebelahan dengan Allah. Na'udzubillah dzalik. Ini penyakit-penyakit hati yang bahaya, yang insya Allah ada dari manusia tidak ada, amin ya. Insya Allah dari kita tidak ada, karena sifat yang dilaknat Allah ya, hasud. Terus apa? Kibir, sombong. Ini manusia ini pasti sombong udah. Apalagi ada wadah di hati ini, mahalal khata' wa nisyan au fi jasad, dalam keadaan badan kita ini ya, di akal kita, di mata kita, itu sifat sombong ya, karena ya berangkat daripada hati. Allah kecualikan daripada manusia itu ilaman atallah biqalbin salim. Allah katakan memang kalau kita melatih diri kita untuk taat kepada Allah, penyakit hati itu nggak akan terlihat ya. Terutama diri kita ngerti dulu. Kita ngerti dulu ada kita punya sifat hasud ya. Ada diri kita sifat sombong. Ini kalau kita ngerti, insya Allah kita bisa lawan. Kita bisa hilangkan penyakit hati itu. Ini surga. Ada satu keindahan di surga Sayyidina Muhammad SAW ya. Kita butuh senang hati karena rahmat Allah ya. Wa bi rahmatihi, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillah." Segala apa yang kita punya, diri kita, hidup kita, badan kita, hati kita, pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, alhamdulillah, semua katakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi rahmatihi, dan apa segala kebaikan itu karena Nabi Muhammad, rahmat Allah. Fa bidzalika falafrahu. Setelah orang itu ngerti bahwa semua Allah berikan, maka dia senang hati ya. Ini hati yang menyelamatkan ya, qalbin salim dikatakan, hati yang terlepas dari hasad, yang akan terlepas dari sifat kibir, sombong. Aku, orang sombong selalu yang lain setelah dia. Ibarat dia ngantri nggak mau ngantri, orang sombong dia gebukin soal adab ya. Misal nggak punya adab sopan santun depan guru, itu termasuk soal adab ya, termasuk sombong, orang sombong ya. Nanti di akhirat dibelakangkan ke Allah ya, bukan belakang ngantri masuk surga ya, ngantri paling depan dia masuk neraka ya, karena Allah muttali ala kulli syarahir ya, Allah harus teliti ya. Jadi kalau akal kita ini sebatas jangkauan, bagaimana hati dalam membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi pikiran kita ini terkadang manusia rusak, pikirannya kadang kotor. Kadang kita kok gampang lupa waktu sholat, kadang kita gampang berbuat yang haram, yang makruh, merokok apa segala macam. Kadang kita ini ghaflah, lupa. Karena apa? Karena kurang dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat ibadah fulan seorang itu kurang dalam merendahkan hatinya bimana tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang itu kurang dipandangnya Allah, bayangkan ya. Setelah diskusi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi, madhabi khairan yufaqihu fid din ya. Ya Muhammad Ibn Syahab tadi katakan ya, kalau Allah menghendaki seorang itu dia ngerti ya, dibawa cahaya Rasul. Nabi Muhammad ini cahaya Rasulullah. Al-Quran ini cahaya Al-Quran. Setiap salat itu dibaca Quran ya, setiap salat itu dibaca suratul Fatihah, Ummul Kitab. Orang menjadi seorang itu keluar kotoran-kotoran di hatinya ini menjadi nazif, menjadi bersih, munawwar, syihab, menjadi dia bercahaya ya, seperti kanna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauludhu syihab Rasulullah ya. Nabi ini waktu lahir itu cahaya Nabi.
menerangi minal juhala ilal fuqaha, dikatakan. Zaman enggak ada Rasulullah, Nabi Muhammad, wa na'udzubillah min dzalik, sampai Allah enggak ada kan Nabi Muhammad bala. Begitu juga hati. Kenapa ada hasad, ada sombong di diri kita manusia? Supaya kita melihat iblis. Jangan seperti iblis. Itu Allah berikan begitu rahmat Allah kepada kita. Al-Quran menerangkan yang mana iblis katakan dalam Al-Quran, Al-Hakim Al-Karim Al-Hakam Rabbikum, yang apa dikatakan khalaqtani, aku, iblis dia mengatakan minar, dari api, ya, wa khalaqtahu min tin. Nah, dari situ orang akan melihat ada satu sifat yang dilaknat Allah, penyakit hati yang parah, stadium 1, stadium tinggi. Nah, ini bahaya. Nah, karena kita melihat itu perbuatan iblis, insya Allah nggak ada di diri manusia. Karena na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka dikatakan aliman ulama di akhirat kal kalab wal khinzir wal kird wal qirdun. Di akhirat mereka seperti anjing, seperti babi, ya Allah, diazab di jahannamnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Habib punya Datuk Habib Abdullah bin Muhammad bin Husain Al-Habsi di Pekalongan tinggal. Kakak Syekh Maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Dia lain umi, ya. Kalau Habib Ali bin Muhammad itu punya umi Alwiyah binti Husain Al-Hadi. Kalau Datuk Arab uminya, ya. Habib Abdullah Muhammad itu tinggal di Mekah. Itu Datuk Habib Abdullah ini enggak pernah mau keluar rumah selama tinggal di Pekalongan. Akhir hayat meninggal di Sapuro. Salah satu guru sufinya Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas Pekalongan. Itu kalau dia nggak keluar ke rumah, kenapa? Banyak dari riwayatkan alim-alim dulu juga, Imam Al-Habbar Habib Abdullah bin Faqih selalu pakai kacamata hitam. Banyak dari riwayatkan. Mereka bisa melihat zahir orang-orang selama di dunia. Dikatakan seperti itu, kal-kalab al-hinzir, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang khair, orang yang baik. Ya. Karena apa? Karena Allah sudah katakan sedikit aja kita melakukan kebaikan. Ini jauh. Manusia ini punya fitrah. Allah jadikan minatin. Ya, minatin lazim dikatakan. Syekh Abdul Rahman Adibai, Adam ini Adam alaihissalam, ya. Begitu. Apalagi memang kita ini dari keturunan Rasul. Ya. Dari Nabi Adam alaihissalam Rasul. Ya. Nah, sombong itu insya Allah tidak ada. Apalagi hasad. Karena iblis katakan seperti itu. Iblis mengatakan seperti itu. Khalaq tani minar. Dia menyatakan dia terbuat dari api. Memang benar-benar luar biasa iblis. Ya, tapi kebiasaan dia lebih buruk daripada kebiasaan manusia. Alhamdulillah. Ya. Sabar manusia. Tawakal manusia. Dan gak ada mengalahkan satu manusia, semua makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas, sebaik-baik manusia, khairu ummah, sebaik-baik manusia umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas, Allah katakan. Jadi kita ini dilahirkan di tempat, di waktu yang untung, yang luar biasa, muflih, mendapatkan keberuntungan. Rugi orang tertinggal dari segala kebaikan yang Allah berikan kepada makhluk. Andai di hati orang itu ada penyakit, yang ini benar-benar hati-hati, nggak boleh hasud dan kibir dan sombong. Kata dan seterusnya. Apa segala penyakit hati nggak akan menjadikan pertolongan penyakit-penyakitmu di akhirat nanti, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan segala sesuatunya untuk kita. Tapi kitanya kufur kadang. Kita nggak samina wa ata'na, walakin samina wa asaina. Kita nggak mengimani, naudzubillah min dzalik, Quran. Ya. Kadang kita asal-asalan jahil. Itu dari penyakit itu. Kita nggak muliakan Quran kadang. Kita nggak muliakan guru kadang. Kita lupa akan kebaikan yang Allah tanamkan di diri kita sendiri. Ada junun, orang gila. Mal'un adalah anak. Ada kasyatin seperti iblis. Sifat itu sedang Allah sudah katakan, qul a'udzu birabbin nas, suruh kita berlindung kepada Allah. Ya. Apa di situ di akhir minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kadang kita manusia ini butuh pertolongan
Jangan merasa cukup dalam hidup, karena Allah yang menentukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dia Allah menyuruhkan kita bertakwa kepada Allah untuk kita tidak halalkan jannah, dimasukkan ke dalam surga. Berarti andai kata kita nggak bertakwa kepada Allah, ada orang kita orang nggak benar, berarti Allah akan masukkan kita ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu Allah. Allah yang menjadikan segala sesuatu, sangkaanmu, kuasa, kekuatan, lemahnya, segala macam penyakit, sehatnya badan, segala sesuatu, Allah yang mengatur segala sesuatu. Wallahi, tapi ketika seorang itu sakit, yang disebut itu galap hatinya ini hasad, riya, dan segala macam itu sifat-sifat itu bukan dari Allah. Bayangkan itu. Berarti kan parah ya. Orang yang enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.